pagi anak didik kami kelas 9. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring kita mata pelajaran prakarya bersama saya Lincene Baho. Di roster nanti dibuat dengan inisial LN. Topik kita untuk hari ini adalah kerajinan bahan keras, ya, dengan subtopik prinsip kerajinan bahan keras. Prinsip kerajinan bahan keras meliputi: yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Setiap bahan dasar kerajinan memiliki keunikannya tersendiri. Maka seorang perajin memerlukan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan tentunya bernilai jual. Seperti pada gambar ini adalah contoh dari serat kayu. Jadi seorang perajin dapat memanfaatkan keunikan dari bahan kerajinan ini membuat kerajinan dengan bernilai jual yang tinggi. Prinsip kerajinan bahan keras yang kedua adalah keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Jadi setiap produk kerajinan akan memiliki nilai atau pesan, ya, itu yang dikatakan dengan muatan nilai yang dapat kita peroleh dari produk kerajinan tersebut. Jadi ada produk, pasti ada pesan yang mau disampaikan dari produk kerajinan tersebut. Contohnya produk dengan nilai fungsional. Yang kedua, produk dengan nilai informatif. Yang ketiga, produk dengan nilai simbolik. Dan yang keempat, produk dengan nilai prestise atau wibawa. Nah, kita lihat contohnya, ya, contoh untuk keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Yang pertama ini, ada dia kerajinan keranjang rotan. Jadi ini memiliki nilai fungsional. Nah, ini gambar yang kedua, ini adalah semacam pin, ya, pin dari lambang organisasi sepak bola, ya. Jadi ini memiliki nilai informatif. Jadi begitu kita lihat pinnya, oh, kita mengetahui bahwa itu adalah lambang dari organisasi sepak bola tersebut. Kemudian yang ketiga, ini adalah lukisan kaca cerita dari Mahabharata. Berarti kerajinan ini memiliki nilai simbolik. Kemudian yang terakhir, ini adalah kerajinan tas kulit, ya, berarti dia memiliki nilai prestise. Kemudian aspek yang ketiga itu adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Artinya ketika akan membuat suatu produk kerajinan, maka ada banyak hal atau ada banyak faktor yang harus kita perhatikan supaya nanti kerajinan yang kita buat tersebut dapat diterima oleh orang banyak dan tentunya memiliki nilai jual yang tinggi. Yang pertama adalah faktor teknis. Ini dia hal-hal yang harus kita lihat dalam faktor teknis. Ada metode, kemudian ada penerapan daya mesin, kemudian tingkat kemahiran sumber daya manusia. Jadi untuk membuat suatu kerajinan, maka diutamakan harus tersedia sumber daya manusia yang mumpuni. Kemudian yang kedua, faktor ekonomis. Ketika kita membuat produk kerajinan, maka harus kita perhatikan faktor-faktor ekonomisnya. Bagaimana pemasarannya, bagaimana distribusinya, bagaimana kebijakan hak cipta, kemudian nanti bagaimana nilai jual dan keberadaan suku cadang, ya, sumber daya bahan dan alat. Kemudian yang terakhir, bagaimana selera masyarakat terhadap produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah faktor ergonomis. Ini dia, kenyamanan, kemudian keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Ya, jadi ketika ada kita membuat suatu produk kerajinan, maka harus memiliki faktor-faktor ergonomis
tersebut. Jadi dia harus nyaman, harus aman, harus sesuai, dan harus praktis. Kemudian yang keempat adalah faktor sains dan teknologi. Jadi terdapat unsur kebaharuan atau temuan baru. Jadi ketika kita membuat suatu kerajinan, diutamakan dia harus memiliki inovasi atau modifikasi. Supaya bagaimana? Supaya diterima oleh masyarakat banyak. Kemudian selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Yang kelima adalah faktor estetika. Jadi produk kerajinan yang kita buat itu harus menampilkan bentuk keindahan. Harus dia memiliki daya pikat. Kemudian terjadi keserasian, kemudian penggarapannya rinci atau detail, kemudian perupaan atau pewarnaan, dan yang terakhir kesan atau gugahan yang ditampilkan. Ini dia. Jadi harus memiliki kesan. Ketika kita melihat hasil kerajinan tersebut, maka konsumen harus terkesan dengan warna, terkesan dengan detail, terkesan dengan keserasian dan bentuk keindahannya, sehingga nanti diharapkan produk yang kita hasilkan bisa diterima oleh masyarakat luas. Kemudian yang terakhir adalah faktor kondisi lingkungan. Jadi ketika kita membuat karya kerajinan, maka tidak melenceng dari nilai budaya dan juga biasanya disesuaikan dengan kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Nah, demikian pembelajaran daring kita untuk hari ini. Terima kasih untuk anak-anak kami yang sudah mengikuti. Maka kamu boleh meringkas materi kita untuk hari ini. Kemudian kamu tuliskan materinya, ringkasan materi kita untuk hari ini. Ada soal ya, ada gambar saya buat di sini 3. Yang pertama tuliskan bahan dasar masing-masing. Jadi setiap gambar 1, gambar 2 dan gambar 3 kamu tuliskanlah bahan dasarnya. Kemudian yang kedua, tuliskan nilai produk ketiga produk kerajinan tersebut. Artinya nilai produknya ya. Yang gambar 1 nilai produknya bagaimana, yang gambar 2 dan gambar 3. Seperti itu ya. Tuliskan materi kita untuk hari ini, kamu kerjakan. Setelah kamu kerjakan, kamu foto, kemudian kirimkan di bagian tugas Google Classroom kita. Terima kasih, salam sehat dan selamat pagi.